Rusia akan peringati 1100 tahun kedatangan Islam. Fadly Zon, di sini malah mau memetakan masjid. Rusia telah menjadwalkan untuk memperingati 1100 tahun kedatangan agama Islam ke negara tersebut pada tahun 2022 ini. Peringatan 1100 tahun kedatangan Islam di Rusia itu akan digelar dalam upacara pembukaan peluncuran 14 buku tentang teologi. Dewan Urusan Agama Rusia diketahui akan meluncurkan 14 buku tentang teologi, sejarah, dan budaya Islam. Peringatan tersebut dianggap penting karena Islam telah dianut secara damai oleh warga Rusia. Rencana peringatan 1100 tahun kedatangan Islam di Rusia itu turut ditanggapi oleh politisi Partai Gerindra, Fadly Zon. Fadly Zon mengatakan Rusia menunjukkan sikap toleransi yang tinggi dengan mengadakan peringatan 1100 tahun kedatangan Islam di negara tersebut. Bahkan, Fadly Zon mengungkapkan Rusia pernah membangun masjid terbesar di negara tersebut, yaitu Masjid Katedral Moskow. Hal itu diungkapkan oleh Fadly Zon melalui cuitan di akun Twitter @fadlyzon pada Kamis, tanggal 27 Januari tahun 2022. Rusia menunjukkan sikap toleransi yang tinggi bahkan membangun masjid terbesar, kata Fadly Zon. Anggota DPR RI itu juga mengatakan Rusia merupakan negara yang tidak Islamofobia. Namun, Fadly Zon mengaku heran dengan yang terjadi di Indonesia. Pasalnya, baru-baru ini, muncul rencana dari Polri yang akan melakukan pemetaan terhadap masjid-masjid di Indonesia yang diduga menjadi tempat penyebaran radikalisme. Rusia TDK Islamofobia, kok di sini malah mau memetakan masjid, ujarnya. Sebagai informasi, Polri berencana untuk memetakan masjid-masjid di Indonesia guna mencegah tindakan ekstremisme dan terorisme. Hal itu diungkapkan oleh Direktur Keamanan Negara Badan Intelijen Keamanan Mabes Polri, Brigjen Pol Umar Effendi dalam acara Halakoh Kebangsaan Optimalisasi Islam Wasatiyah dalam mencegah ekstremisme dan terorisme yang diselenggarakan MUI pada Rabu, tanggal 26 Januari tahun 2022. Menurut Umar, ada sejumlah masjid di Indonesia yang dijadikan tempat untuk penyebaran radikalisme. Tak hanya di masjid, dia juga menyampaikan media sosial kerap digunakan sebagai sarana bagi kelompok teroris untuk menyebarkan radikalisme. Hukum Tata Negara, Reflay Harun membantah 3 dalil yang digunakan Mahkamah Konstitusi, MK, guna menyikapi presidensial threshold, PT, atau ambang batas syarat pengajuan calon presiden, Capres, sebesar 20%. Reflay melontarkan argumentasi guna menolak pandangan MK terkait penerapan PT. Reflay mengamati putusan MK yang berkali-kali tak menerima uji material mengenai PT. Ia mendapati 3 argumen yang digunakan MK untuk menolak, yaitu penguatan sistem presidensial, open legal policy, dan PT adalah soal tata cara. Kami kemukakan kontra-argumen, tidak benar, PT untuk sistem presidensial karena sudah sangat kuat sekarang setelah amandemen UUD 1945. Presiden yang terpilih bisa didukung di luar mitra yang diajukan, saat Pilpres, seperti Gerindra dan PAN yang masuk kabinet, kata Reflay dalam sidang yang digelar Mahkamah Konstitusi, MK, pada Rabu, 26/1. Reflay meyakini, penghapusan PT sudah sesuai konstitusi. Ia tak sepakat bila PT disebut open legal policy atau kebijakan hukum terbuka yang jadi kewenangan pembentuk undang-undang apabila konstitusi sebagai norma hukum tertinggi tidak memberikan batasan yang jelas bagaimana seharusnya materi dalam UU diatur. Ini juga close legal policy karena ketentuan sangat jelas di konstitusi, ujar Reflay. Reflay juga menuding pemberlakuan PT sebesar 20% lebih ditujukan untuk kepentingan partai politik, parpol, bukan publik. Ia meyakini regulasi ini dipertahankan demi melanggengkan kekuasaan parpol tertentu. Ini bukan soal tata cara karena substansi inilah yang ingin dipertahankan partai-partai besar karena dianggap menguntungkan, kata Reflay. Karena itu, Reflay meminta MK mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya dalam petitumnya. Kalau Hakim MK punya putusan lain, maka kami harapkan putusan yang seadil-adilnya, sebut Reflay. MK diketahui menggelar sidang lanjutan terhadap uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang diajukan Gatot Nurmantio dengan perkara nomor 70, PU19/2021. Mantan Panglima TNI itu didampingi oleh Reflay Harun dan Salman Darwi sebagai kuasa hukum. Gatot menggugat UU Pemilu terkait pasal 222 UU 7 Tahun 2017 tentang PT sebesar 20%. Dalam gugatannya, Gatot meyakini PT bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 6 Ayat 2, Pasal 6A Ayat 2, dan Pasal 6A Ayat 5.
Habib Kribo dan Ferdinand Huta Hayan tenggelamkan kasus Habib Bahar, Reflay Harun, padahal kasusnya belum jelas. Ahli hukum tata negara Reflay Harun menilai kemunculan Habib Kribo dan kasus Ferdinand Huta Hayan menenggelamkan kasus yang menimpa Habib Bahar bin Smith, HBS. Hal itu disampaikannya melalui tayangan video YouTube pada kanal miliknya berjudul, HBS Ogah Kasih Keterangan Sebagai Saksi. Ini alasannya, Rabu, tanggal 26 Januari tahun 2022. Habib Bahar sendiri, menurut saya, sampai saat ini belum jelas apa yang sesungguhnya sudah dilakukannya sehingga dia pantas ditahan, ujarnya. Ia pun mengingatkan soal pernyataan Dr. Muhammad Taufik, HBS sebenarnya tidak bisa diperlakukan seperti itu. Bagaimana kasus KM50 berita bohong apa tidak, sementara sidangnya masih berlangsung sampai sekarang. Belum ada keputusan hukum tetap, jelasnya.